perkenalkan, nama saya Ma'ruf Damarjati. Saya dari kampus STPMD APMD Yogyakarta dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan bercerita tentang desa saya. Namun sebelum saya cerita, video ini saya ambil untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Teknik Fasilitasi yang diampu oleh Bapak Analius Giawa, SIP, MSI. Sebelumnya mohon izin ya Bapak. Nah, di sini saya akan bercerita tentang desa saya, yaitu Desa Jogan RT 5. Pasti teman-teman belum tahu di mana desa saya itu. Desa saya itu terletak di Jalan Jayadipuro nomor 4 atau di Jalan Parangtritis nomor 14 km Yogyakarta. Nah, langsung masuk ke topik utama, yaitu nama dari Jogahan RT 05. Nama Jogahan itu diambil dari sesepuh yang ada di kampung saya, yaitu bernama Kiai Mbah Jogah. Dulu konon katanya merupakan salah satu tokoh penting yang ada di desa saya dalam membangun desa tersebut, sehingga nama tersebut menjadi nama kampung di daerah saya. Dan makam Mbah Jogah juga ada di kompleks pemakaman Jogahan di RT saya. Untuk adat dan tradisi di desa saya itu masih kental ya, terutama kita masih mengikuti jejak keraton Yogyakarta. Salah satu yang kita ikuti yaitu genduri, atau istilahnya di kampung saya genduren. Pasti teman-teman belum tahu apa itu genduren. Genduren itu cara kita bersyukur dengan cara berkumpul di suatu tempat dengan membawa sedekah bumi, atau biasanya kalau tempat saya itu membawa nasi dengan ada lauknya seperti tempe, tahu, bakmi, atau yang lainnya tergantung kemampuan masing-masing. Kalau kenduren di daerah saya sendiri itu biasanya kumpul di tempatnya kaum. Kalau teman-teman belum tahu istilah kaum itu merupakan pemuka agama untuk di daerah saya. Biasanya disebut kaum. Itu kita melakukan kenduren di rumah kaum dengan membawa nasi dengan lauk pauk yang tadi. Kita merayakan hari-hari besar. Contohnya yaitu bulan Maulud atau bulan kelahiran Rasulullah. Kita melakukan kenduri di malam hari. Untuk kita sebagai orang muslim biasanya menyebutnya setelah sholat isya atau sekitaran jam 7 malam. Kita melakukan baca doa bersama, rasa syukuran, terus semoga kita mencari berkah di bulan-bulan itu. Nah, untuk yang kedua itu Genduren Suro. Genduren Suro atau 1 Muharram itu biasanya memperingati tahun baru Islam. Itu juga sama dilakukan pada malam hari. Nah, yang ketiga ini yang paling unik, yaitu Genduren Nyadran atau Nyadran Ruah di bulan Ruah. Itu uniknya tuh kita pas datang tidak membawa apa-apa, cukup kita datang ke rumahnya kaum tadi dengan berkumpul bersama, terus kita membacakan doa untuk mencari berkah. Tuh kita nanti setelah membacakan doa bersama-sama, makanannya tuh uniknya tuh dibawakan sama istri-istri, terutama untuk yang bapak yang punya istri nanti dibawakan istri-istri. Terus kita nanti snacknya itu dibuka bareng-bareng. Terus sebagian diambil untuk diserahkan ke juru kunci makam, dan juga untuk sebagian untuk kaum tadi, karena istilahnya sebagai pakan gajah, itu dari sebutan kampung saya. Dan yang keempat yaitu ada Genduren Apem. Nah, di sini pasti teman-teman belum tahu apa itu Genduren Apem. Genduren Apem itu biasanya dilangsungkan 3 hari sebelum puasa, atau 3 atau 2 hari sebelum puasa. Nah, apem sendiri itu terbuat dari tepung, gula merah, santan, dan sedikit garam. Biasanya perumah itu membuat apem sendiri dengan cara tepung tadi dibuat adonan, terus dicampur gula merah, kemudian dicetak menjadi bulat-bulat. Terus pada saat genduren tadi dibawa, tapi tidak banyak-banyak, sekitar 15 bijian atau 15 bulatan. Nah, itu uniknya saat genduren apem pas pembagian bukan cara bertukar apemnya tidak dengan cara
istilahnya dikasihkan pakai tangan itu, melainkan dilempar dengan langsung aja, mau dilempar ke siapa nanti yang melempar nanti balas ngasih apemnya yang ngasih itu tadi. Nah, untuk adat yang berikutnya itu setiap awal Ramadan, hari pertama atau malam pertama setelah melakukan sholat tarawih itu diadakan makan bersama. Istilahnya bisa saya makan nasi menggono, itu berupa nasi tumpeng dengan lauk pauk udangan, sayuran dengan bumbu kelapa muda yang diparut. Kemudian itu dibagi dengan cara bukan pakai piring, melainkan pakai pincuk, atau pincuk itu istilah dari bungkusan nasi pisang. Nah, itu biasanya setelah melakukan sholat tarawih kita kumpul terus mendengarkan ustadz ceramah. Setelah ustadz ceramah, nanti ibu-ibu yang biasanya menyediakan atau mempersiapkan makanan itu sudah berkumpul sendiri untuk menyiapkan makanan tersebut, atau mewadahi atau membungkusi satu persatu makanan tersebut untuk dibagikan kepada jamaah yang sudah mengikuti sholat tarawih tadi. Dan untuk kegiatan Ramadan di tempat saya itu, yang sore itu yang mengajar biasanya bukan orang tua, tapi melainkan muda-mudi yang masih lulusan dari pondok. Itu biasanya menyalurkan ilmunya atau menyalurkan pengalamannya untuk kepada adik-adiknya untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam. Kegiatan rutinan di kampung saya, yaitu khususnya di Kampung Jogan RT 05, itu kita melakukan rapat pemuda-pemudi atau Karang Taruna setiap malam Minggu Pon. Kita membahas tentang evaluasi dari kemarin-kemarin, apa yang harus dibenarkan. Soalnya kita, kalau istilah orang Jawa, harus kudu apik karo marang sing liyane. Itu kita harus memperbaiki tata bicara kita, cara kita menghormati orang tua atau sesepuh di desa saya. Terus kita melakukan evaluasi kerja bakti dan lain sebagainya. Setelah melakukan rapat pada malam hari yang sekiranya selesai jam 10, itu kita tidak langsung pulang, melainkan latihan nyinom. Pasti teman-teman belum tahu, khususnya yang dari luar Jawa, istilah nyinom itu masih asing di telinga kalian, yaitu nyinom itu kita latihan menyajikan saat ada yang hajatan, kita menyajikan makanan untuk tamu yang datang ke hajatan. Dan itu pun tidak sembarangan, itu latihannya sangat rumit dan harus benar-benar sesuai ketentuan yang ada di daerah-daerah masing-masing. Kalau di daerah saya itu harus sopan, contohnya beki atau nampan itu tidak boleh dari lebih dari seleher, itu tidak boleh, harus sejajar dengan dada. Hal kecil itu bisa dapat dinilai orang lain, nilai kita buruk. Terus setelah latihan nyinom tadi, biasanya kita latihan atur-atur kenduri, atau istilahnya kita melatih bahasa Jawa kita supaya lebih sopan, supaya lebih teratur saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, atur-atur kenduri itu biasanya digunakan sebelum menjelang adanya orang yang mau melakukan genduren. Itu kita datang dari satu rumah ke rumah lain untuk, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu menjemput atau mengajak yang punya rumah agar datang ke yang punya hajatan dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, tidak boleh kasar, dan tanpa ada kesalahan dalam kita tutur atau ngomong. Itu tidak boleh salah. Kalau salah pun masih bisa dimaklumi kalau di desa saya, karena di desa saya itu masih semuanya istilahnya belajar. Dan alhamdulillahnya orang-orang tua yang ada di kampung saya itu pada mengerti kalau ada yang salah nanti diomongin yang seharusnya gimana dan yang seharusnya terjadi itu gimana. Kita menyesuaikan kondisinya itu. Setelah atur-atur kenduri,
di pagi harinya, pagi Minggu Pon, kita melakukan kegiatan rutinan yaitu menyapu makam. Kita menyapu makam dari jam 7 dengan didengarnya suara kentongan dari tengah-tengah desa. Itu ada kentongan, nanti jika kentongan itu berbunyi atau sudah dipukul oleh seksi kentong yang telah ditunjuk oleh bapak-bapak atau pemuda, nanti kita kumpul di sana, terus kita nunggu yang lain datang, kita bareng-bareng ke makam untuk membersihkan makam itu. Dalam pembersihan makam itu tidak boleh sembarangan, ada cara-caranya, yaitu jangan melangkahi kijing jika tidak terpaksa. Itu aturan yang paling ketat di desa saya. Terus tidak boleh membakar rumput sembarangan karena dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal. Karena di desa saya itu sebagian di pojok-pojoknya masih ada lampu. Terus selain gotong royong nyapu makam, di desa saya itu ada gotong royong membersihkan gudang, karena pemuda di desa saya itu mempunyai gudang sendiri dan mempunyai peralatan-peralatan sendiri seperti lampu, terus drum band dan lain-lain. Itu kita bersihkan secara rutin setiap 1 bulan. Istilahnya setelah melakukan gotong royong nyapu makam tadi, kita gotong royong membersihkan gudang, khususnya bagi pemuda yang cowok. Kalau pemudi yang cewek itu membersihkan lingkungan sekitar gudang dan menyapu atau membersihkan yang lain. Terus untuk acara bulanan yang lain itu biasanya latihan voli. Itu di desa saya itu kebanyakan hobi voli, sehingga kita bersama-sama latihan voli yang didamping oleh, kebetulan di desa saya itu ada yang senior untuk voli. Nah, selain acara bulanan, kita juga punya acara tahunan untuk di pemuda kampung saya, yaitu kita biasanya setiap akhir tahun kita biasanya melakukan liburan. Untuk liburan yang akan dekat di tahun 2026, kita berencana liburan ke Semarang. Untuk tahun kemarin alhamdulillah kita sudah liburan ke Tawangmangu dan wisata Telaga Serangan yang ada di Magetan, Jawa Timur. Selain acara piknik yang senang-senang, kita juga mempunyai acara tahunan yaitu 17-an, yaitu tentang mengadakan lomba 17-an. Kita itu semua dipegang oleh atau dikendalikan oleh pemuda dengan bantuan orang tua walaupun sedikit. Kita biasanya mengadakan lomba untuk yang muda-mudi, kita lomba voli, karena di desa saya kebanyakan hobi voli, sehingga kita mengusulkan adanya lomba voli di kampung saya. Selain lomba voli, ada juga lomba anak-anak seperti pecah balon, seperti lari bawa bendera dan lain sebagainya. Dan untuk yang ibu-ibu itu biasanya kita bikin yang lucu-lucu, contohnya seperti pukul bola pakai terong, yang terongnya itu biasanya ada di bawah, di tengah-tengah antara kedua kaki itu, nanti biar bikin heboh di daerah atau di kampung saya. Itu terfavorit sih sejauh ini. Untuk lomba bapak-bapak biasanya lomba panjat pinang. Kalau teman-teman belum tahu apa lomba panjat pinang, jadi itu lomba memanjat pohon pinang yang pohonnya itu sudah dilapisi lilin sama oli, jadinya itu sangat susah. Bahkan kita membutuhkan satu tim itu setidaknya 8 orang untuk pinang yang panjangnya sampai 10 meter lebih. Nah, selain lomba-lomba itu tadi, kita juga punya acara Sumpah Pemuda, di mana pada saat Sumpah Pemuda kita biasanya melakukan doa bersama, dan untuk pemuda-pemudi berpartisipasi dengan mengucapkan Sumpah Pemuda secara bersama-sama dan diikuti pentas-pentas lain oleh ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak yang ada di kampung saya. Sekiranya itu saja kegiatan pemuda-pemudi di kampung saya. Nah, untuk keunikan di desa saya saat 17-an Agustus itu pada saat mengundang atau memberi undangan untuk para sesepuh di desa saya.
itu biasanya bukan melalui undangan, bukan melalui WA group atau bahkan WA person, itu enggak, melainkan dengan cara kita datang ke rumahnya, mengajak silaturahmi, terus kita ngomong pakai bahasa Jawa, istilahnya mengajak untuk nanti malam datang ke acara malam tirakatan atau malam puncak 17 Agustus atau malam 17 Agustus, untuk kita biasanya membacakan doa bersama, atau melihat pentas seni dari pemuda-pemudi, atau melihat seni-seni dari adik-adik kita yang masih sekolah. Itu biasanya menampilkan dari, kalau di desa saya kan kebanyakan penari, bahkan ada ibu-ibu yang suka menyanyi, itu biasanya menampilkan apa yang biasanya atau yang dibakati untuk acara ibu-ibu PKK di kampung saya, khususnya di kampung Jogan RT 05, itu melakukan rapat atau kumpulan setiap minggu kliwon sekitar jam 1 sampai selesai. Dan ada uniknya nih, saat kumpulan itu ada arisan beras. Itu tidak ada patokan kapan dimulainya atau kapan pasoknya. Itu pasoknya tergantung setiap ada orang yang mau hajatan. Nah, setiap ada yang mau hajatan, yang hajatan tadi kita kumpulin beras bersama-sama, terus kita istilahnya dia yang dapat duluan. Setelah dia dapat, baru gilirannya ada acara yang dari warga yang lain, nanti beliau juga ikut harus dan wajib pasok. Untuk ritual sebelum panen di kampung saya itu ada istilahnya wiwitan atau pembagian nasi wiwit. Itu biasanya dilakukan sebelum panen padi. Pasti teman-teman belum tahu apa itu wiwitan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang wiwitan. Nah, itu wiwitan dilakukan sebelum melakukan panen padi, yang tujuannya untuk mencari keberkahan, untuk bersyukur supaya panen yang akan dilakukan bisa melimpah, bisa menghasilkan yang lebih baik dari panen yang sebelumnya. Wiwitan itu dilakukan di sawah, bukan di perumahan. Jadi yang punya sawah nanti datang ke sawahnya dengan membawa nasi dengan lauk sambal teri, sambal kacang, dan telur setengah. Nah, itu nanti dibagikan kepada anak-anak kecil yang biasanya main di sekitaran sawah. Itu nanti dipanggil. Kalau di kampung saya biasanya manggilnya "Le dineo ana sego wiwit". Nah, itu biasanya anak-anak itu sangat suka dengan nasi wiwit. Terutama biasanya sehabis main mereka capek terus makan bareng. Kalau di desa saya itu ada namanya saung atau rumah-rumahan di sawah. Nanti melakukan doa bareng, terus kita makan dan kita berdoa supaya panen yang akan dilangsungkan supaya bisa melimpah. Itu adalah sedikit penjelasan tentang wiwitan di kampung saya. Nah, untuk potensi di daerah saya atau di kampung saya di Jogan RT 05, itu kan ada melimpahnya buah melinjo di kampung saya, sehingga warga di sekitaran saya itu berinisiatif untuk membuat olahan dari buah melinjo tadi. Buah melinjo kita buat menjadi produk, yaitu emping melinjo. Pasti teman-teman belum tahu apa itu emping melinjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang emping melinjo. Emping melinjo terbuat dari buah melinjo yang kita pilih dengan ciri warna merah itu yang sudah matang ya. Kemudian kita kupas menggunakan pisau. Setelah dikupas menggunakan pisau, kita memasak. Tapi uniknya di sini memasaknya bukan pakai minyak atau menggunakan yang lain, melainkan pakai pasir. Dengan cara pasir dipanaskan selama 15 menit, tapi pasirnya nggak usah banyak-banyak, cukup setengah gelas atau satu gelas saja, satu gelas besar atau setengah gelas itu cukup untuk dipanaskan selama 15 menit. Lalu buah melinjo yang sudah dikupas tadi dimasukkan ke dalam pasir yang sudah panas hingga kita tunggu sekitar 15 menit hingga matang. Setelah matang terus kita angkat, terus kita kupas, tapi mengupasnya
tidak dengan pisau lagi, melainkan pakai batu dengan cara diketok ujung ke ujung. Nanti bakalan keluar biji kuning. Terus kita deplok atau memukul hingga gepeng. Setelah memukul hingga gepeng, kita sisihkan hingga beberapa, terus kita jemur. Untuk menjemurnya sendiri tidak singkat ya, bahkan memerlukan beberapa jam hingga beberapa hari tergantung cuaca di daerah itu. Terus kita jemur, setelah kering baru bisa dimasak. Terus bagaimana cara memasarkannya? Kita mengandalkan dari ibu-ibu muda yang sudah paham gadget. Nanti kita online kan, terus kita bisa langsung di packing, langsung dikirim, dan alhamdulillahnya kita sudah bisa kirim ke luar daerah, bahkan kita bisa kirim ke luar negeri. Kita sering mengirim di daerah Singapura dan Malaysia atau negara-negara tetangga lainnya. Adapun budaya dan tradisi yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan, tiap 5 tahun sekali diadakan kirab budaya. Nah, alhamdulillahnya padukan saya berpartisipasi dalam acara tersebut, dan kita per RT biasanya disuruh membuat gunungan. Gunungan itu kita berisikan tentang hasil bumi. Kan di daerah saya atau di kampung saya itu banyak yang menghasilkan hasil bumi, jadi kita tetap mengambil tema tentang hasil bumi di daerah saya. Contohnya seperti ubi, padi, dan lain-lain. Dan ada uniknya, di kampung tetangga saya itu ada namanya Desa Wisata Jamu. Nah, itu gunungannya isinya jamu semua. Nah, untuk video kirapnya sebagai berikut. Nah, dari cerita saya tadi, saya ingin menyampaikan pentingnya menjaga rasa kebersamaan dan saling membantu, dan terus menjaga semangat gotong royong. Semoga video saya bisa menginspirasi kalian semua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa dukung saya dengan like, comment, and subscribe. See you next video.